Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Siapa Friends, menjadi ibu seringkali merupakan momen paling membahagiakan bagi para wanita dimanapun berada. Namun di satu sisi di lain sisi nih banyak juga ibu baru yang mengalami atau merasakan emosi negatif yang tak karuan nih. Misalnya rasa lelah yang tak terindahkan, rasa capek, rasa sedih sampai merasa tidak bahagia, tidak seperti yang seharusnya nih Siapa Friends dan akhirnya juga kalau ini terus berlarut akan menyebabkan depresi. Nah, kita akan membahas hari ini mengenai bagaimana nih cara mengatasi depresi bagi ibu baru dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI MPSI Psikolog, tentunya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Halo Mbak Fatimah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semeringah sekali senyum Mbak Fat ini panggilannya Mbak Fat aja. Oke, Mbak Fat. Dan sebelumnya Mbak Fat kami juga mengajak untuk Sipo Friends dimanapun berada terutama untuk calon ayah mungkin Mbak atau calon ibu yang ingin bertanya seputar mungkin cara meminimalisir atau mengatasi atau juga mencegah Mbak terkait dengan depresi pasca melahirkan kita atau kami juga mengajak untuk Sipo Friends langsung telepon saja bertanya ke 0711 311454 ataupun sekarang juga bisa di WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke, kami tunggu pertanyaannya Mbak Fat Oke nih Mbak, sebenarnya fenomena ibu baru ini kan setiap tahun pasti banyak Mbak dan sekarang juga sebenarnya sudah banyak juga kayak konseling sebelumnya atau les-les atau course-course gitu Mbak yang dipersiapkan oleh ibu tuh sebelum melahirkan. Tapi memangnya apa sih Mbak tantangan terbesar, terutama tantangan psikologis yang dialami atau sering dialami oleh ibu baru nih atau yang memang setelah melahirkan atau pasca melahirkan nih Mbak Fat, apa itu biasanya? Oke, mungkin kita mulai dari bagaimana keadaan psikologis ibu yang baru melahirkan. Jadi sebenarnya dari ibu yang melahirkan itu sudah menyiapkan, ada yang sudah menyiapkan, ada yang bahkan juga ketika hamil pun sudah mengikuti kursus, kelas atau apapun itu Namun pada kenyataannya semua itu pasti akan berbeda dari teori ke praktek itu akan sangat berbeda Nah, biasanya yang terjadi adalah kok teorinya begini, prakteknya seperti ini Jadi tantangan terbesarnya itu memang ketika berhadapan langsung dengan kita menyebutnya newborn, Mbak Newborn itu bayi yang baru lahir, bayi yang 0 sampai 3 bulan itu kita menyebutnya newborn. Nah, itu lebih kepada ternyata semua bayi itu tidak sama Ketika teorinya mengatakan kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, tapi pada kenyataannya ternyata ada bayi yang sudah ditenangkan tapi tidak bisa sudah digendong-gendong tapi masih menangis. Nah, hal-hal itu yang bikin ayah atau ibu baru itu menjadi kaget menjadi shock sehingga menimbulkan perasaan yang kok saya tidak layak menjadi seorang orang tua tidak layak menjadi seorang ayah atau seorang ibu, kurang lebih seperti itu sih tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para orang tua baru, kurang lebih begitu. Oke. Jadi mungkin perbedaan peran itu Mbak perubahan itu dari misalnya kita jadi seorang istri saja, terus juga sekarang melahirkan, terus jadi ada peran baru yaitu menjadi seorang ibu, walaupun sudah menjalani kursus-kursus sebelumnya Sipo Friends tapi itu tadi balik lagi seperti kita pendidikan formal dengan ke praktek kekerjaan juga berbeda Mbak Biasa di lapangan itu ada hal-hal yang tak terduga tadi Nah, itu tantangan psikologis terbesar. Mungkin kaget Mbak Fatia Nah, juga kalau misalnya teman-teman saya yang sudah melahirkan Mbak atau yang baru melahirkan
itu mereka tuh fokusnya memang ke anak gitu ya 100%. Nah, gitu 100%. kadang 100%. Dan kadang juga kan ada agama yang memang kita ibu itu memang beberapa hari itu di rumah saja gitu ya. Itu juga berpengaruh nggak Mbak? Karena kita nggak bisa lihat dunia luar nih, karena di rumah aja, terus fokusnya sama anak. Itu berpengaruh juga nggak Mbak Fat? Sangat berpengaruh. Jadi kalau dalam Islam ya ada yang namanya masa nifas gitu kan. Masa nifas itu adalah masa 40 sampai 50 hari itu ya maaf ya mengeluarkan darah gitu kan, sehingga mau tidak mau memang kita tuh harus beristirahat di rumah gitu kan, tanpa melakukan ibadah apapun dalam Islam ya gitu kan, atau sholat, ngaji atau apapun gitu kan. Itu dari segi spiritualitas memang sudah sangat menurun gitu kan Mbak. Jadi seperti tekanan dari kanan kiri aja tuh sudah sangat tidak stabil gitu kan, dari agama tidak ada gitu kan, disuruh istirahat, terus dari kemanusiaan kita harus mengasuh bayi nih yang kita juga oh ternyata harus begini, ternyata harus begitu gitu kan, dari kanan kiri atas bawah semua sisi gitu kan diserang. Jadi pengaruhnya adalah ya ke psikis ibu gitu kan, makanya ibu yang baru melahirkan itu sangat rentan sekali dengan kalau istilahnya baby blues, atau nanti kalau misalnya lebih parah dari baby blues akan menjurus ke depresi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan bahas apa saja ya Mbak ya terkait permasalahan mental pada ibu yang baru melahirkan. Itu akan kita bahas nanti, lebih kita jabarkan lagi ya Mbak Fat ya. Nah ini juga terkait, kalau ini terkait juga ke fisik ya Mbak ya, lebih ke kalau misalnya ibu baru itu kan pasti kan kurang tidur gitu ya, kelelahan fisik nih, itu juga berpengaruh nggak sih Mbak sebenarnya ke psikis atau emosi gitu ya. Kalau kita orang awam kan sebenarnya ya mungkin suka begadang, jadi suka marah-marah ya. Apakah itu terjadi juga pada ibu yang baru melahirkan nih Mbak Fat? Oke. Sangat gitu. Sebenarnya begini, ibu baru itu kan apa ya, yang ada di pikiran kita ini gimana caranya anak ini hidup gitu kan. Kita belajar untuk mengasihi atau memberi ASI ke anak gitu kan, atau biasa istilahnya DBF gitu kan, direct breastfeeding gitu. Itu menyusui secara langsung ke tubuh atau maaf ke payudara ibu gitu kan. Nah, menyusui itu tidak hanya sekedar menempelkan anak ke payudara kita gitu. Jadi ada teknik-tekniknya gitu. Itu yang bikin bukan shock culture sih, tapi lebih kepada oh ternyata tidak hanya sekedar menempelkan loh gitu kan, tidak hanya sekedar menyodorkan lalu mulut bayinya mangap, enggak, ternyata ya ibu belajar menyusui anak tuh juga sebenarnya belajar untuk mengenyot gitu ya, menyedot ASI seorang ibu gitu kan, karena mereka biar gimana pun mereka baru pertama kali lahir gitu kan, tidak tahu apa-apa, tidak tahu yang seperti apa. Jadi ibu belajar, anak pun juga belajar gitu. Itu dari segi menyusui saja sebenarnya sudah sangat melelahkan gitu kan. Belum lagi nanti ritme tidur bayi itu kan kita tidak pernah tahu ya, apakah dia kekenyangan kah ketika malam gitu kan. Itu yang menyebabkan ibu tuh sering begadang. Makanya kadang sering kali ketika baru lahir gitu, wah masa-masa begadang ya sebulan 2 bulan gitu. Ternyata ya memang ada anak bayi yang ketika sudah disusui masih mau lagi gitu kan, dan itu cenderung ke anak laki-laki biasanya. Karena kalau anak perempuan itu cenderung lebih kalem gitu. Misalnya nih 3 jam sekali sudah 3 jam sekali disusuin sudah mengantuk, sudah tidur lama. Nah, anak laki-laki biasanya lebih kenceng Mbak gitu, lebih membutuhkan banyak tenaga lah untuk menyusui gitu kan, membutuhkan banyak ASI yang harus dikonsumsi, kurang lebih seperti itu. Jadi dari segi istirahat pun sudah berkurang, segi makan juga gitu kan. Ibu itu kan harus memikirkan apa yang dikonsumsi gitu kan, itu pasti akan berpengaruh ke anak gitu. Jadi ketika apa yang dikonsumsi ibu itu tidak sehat,
itu akan juga berpengaruh ke kondisi anak gitu. Nah itu yang sebenarnya tumpang tindih gitu kan antara banyak sekali ya yang harus dipikirkan, banyak sekali yang harus dipertimbangkan, makan ini benar atau tidak, makan itu benar atau tidak gitu. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan psikis kita juga semakin down, terlebih kita juga tidak sedang dalam keadaan spiritualitasnya tinggi gitu kan, mengingat kita ketika dalam Islam itu tidak bisa sholat kan atau ibadah atau yang menyebabkan ketenangan hati gitu kan. Itulah kenapa kita membutuhkan support dari seorang ayah gitu. Sebenarnya ayah juga sangat penting perannya di sini gitu. Walaupun kita sedang membicarakan depresi pasca melahirkan, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ayah juga ikut merasakan depresi itu gitu, karena biar bagaimanapun ayah juga menjadi ayah, baru pertama kali menjadi ayah gitu kan, selayaknya ibu yang pertama kali menjadi ibu gitu. Jadi ya saling support lah ibaratnya gitu. Itu ya sebenarnya yang terpenting, kurang lebih seperti itu. Oke Mbak, kadang kita lupa ada sosok ayah atau suami di samping kita gitu ya Mbak ya. Betul. Dalam misalnya pengasuhan anak, ini juga dalam hal mendampingi istri pasca melahirkan gitu, itu butuh sekali memang ya Mbak Fat ya. Oke Mbak, ini juga terkait juga misalnya ibu nih ya, yang sebelumnya memang sibuk bekerja nih Mbak ya, atau memang memiliki peran yang banyak gitu ya, bukan hanya di keluarga tapi juga di pekerjaan gitu ya, tiba-tiba harus istilahnya istirahat sebentar gitu ya untuk fokus ke anak. Nah itu juga apakah ada gejolak yang lebih besar juga pada ibu yang memang sebelumnya bekerja nih Mbak Fat? Kalau kita membicarakan tentang gejolak itu pasti kan ya, namanya misalnya nih seorang ayah, seorang laki-laki yang sudah sangat sering bekerja dimanapun, kena PHK, lalu dirumahkan, lalu dia bingung setiap harinya kan biasanya dia hanya bekerja gitu kan, tiba-tiba dia harus berdiam diri di rumah, apa yang dia rasakan? Pasti stres gitu kan. Aduh, saya sebenarnya jam segini sudah ngetik ini loh, saya sebenarnya jam segini sudah kesana kemari gitu kan. Lalu ketika harus dirumahkan, yang terjadi adalah kondisi tubuhnya belum menyesuaikan gitu, akhirnya berpengaruhlah ke kondisi hati gitu kan. Itu yang dirasakan juga dengan working mom ya, kalau istilah Inggrisnya gitu, ibu yang bekerja gitu, pasti ada perasaan-perasaan di mana ternyata bekerja lebih enak ya, dan itu wajar, sangat wajar. Meskipun ini anak kandung ya, tidak istilahnya kita sayang kepada anak kita gitu, tapi ya tidak perlu untuk menolak perasaan bahwa kita tuh sebenarnya juga kangen loh bekerja gitu kan. Ternyata lebih gampang bekerja ya ketimbang mengasuh anak gitu. Itu juga sudah pasti hal yang wajar dirasakan terhadap ibu yang bekerja, kurang lebih gitu. Jadi kita sebagai misalnya ibu yang baru melahirkan gitu juga istilahnya perlu untuk menerima emosi yang ada gitu ya Mbak, untuk merasakan emosi yang ada. Jadi kalaupun lagi sedih, lagi lelah, lagi capek gitu ya, tetap dirasakan dengan misalnya juga jangan dipendam sendiri mungkin ya Mbak Fat ya, tapi ceritakan, khususnya ceritakan pada sang suami atau sang ayah ya. Oke Mbak Fat, kita akan lanjutkan lagi, nanti kita akan membahas tentang masalah mental apa saja nih ya yang terkait dengan ibu pasca melahirkan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita ketemu lagi dengan saya M. Ridwan Rifai. Dan saya Yohannes Mir tentunya dalam di acara Tembang Kenangan Ngangeni. Iya. Demi sayangku pada dirimu, ku rela berkorban. Sampai hati kau ingkari janji, ku tak ingin melihatmu lagi. Kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis
dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, semua program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai mengatasi depresi pasca melahirkan bersama narasumber kita dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Ada Mbak Fatimah Syarifah SPSI, MPSI Psikolo, dan juga kami masih mengingatkan ya untuk Sipo Friends dimanapun berada, khususnya calon ibu, calon ayah gitu ya yang mau bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun bisa WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Fat, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita yang seru ini ya. Nih kalau misalnya dari pengalaman Mbak Fat gitu ya, melihat gitu apalagi juga di sosial media sekarang gitu ya, ibu baru ini terhadap kesadarannya terhadap kesehatan mental terutama ya yang mereka sudah persiapkan gitu ya Mbak ya, di fenomena sekarang ini apakah jauh lebih baik gitu ya kesadaran akan kesehatan mental pasca melahirkannya jauh lebih baik atau seperti apa nih yang Mbak Fat temui atau Mbak Fat pengalaman Mbak Fat? Oke. Kalau dari saya sih melihatnya lebih kepada mereka ini melek teknologi, tapi ada kalanya hal-hal tertentu yang seharusnya bisa dicari di internet, tapi ternyata malah justru keliru gitu. Nah itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Padahal internet sudah ada di mana-mana, dokter online juga sudah bisa diakses secara mudah gitu ya. Meskipun untuk kalangan tertentu juga mungkin belum bisa gitu. Namun kan secara jangkauan insya Allah sudah bisa dijangkau lah ya gitu, mudah lah untuk menjangkau hal-hal tersebut. Namun yang sering terjadi adalah viral-viralnya berita yang misalnya nih bayi bayi 1 hari dimakanin pisang lah, atau bayi 1 hari diminumin apa gitu kan yang selain ASI. Nah hal-hal itu kan sebenarnya bisa diatasin dengan keilmuan yang bisa di-upgrade lewat internet, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi mungkin bagi calon ayah atau calon ibu gitu kan, atau yang sudah menjadi ayah atau yang sudah menjadi ibu, mari kita lebih bijak lagi dalam mencari ilmu yang benar gitu kan, karena sekarang sudah bertebaran di mana-mana nih gitu kan keilmuannya, jadi sudah bisa dicari dengan gampang gitu kan. Jadi saya rasa sih tidak ada alasan lagi untuk menyembunyikan hal yang benar gitu kan, karena hal yang benar pun sudah ada di mana-mana gitu. Kurang lebih begitu. Oke, jadi intinya sebenarnya mereka ini sudah lebih aware ya Mbak ya tentang kesehatan mental, terutama nanti pasca melahirkan gitu ya. Tapi balik lagi harus di cross check informasinya gitu ya. Mungkin cross check ke yang pengalaman atau juga ke profesional yang lebih profesional. Biasa kan juga konsul ya Mbak ya, entah ke psikolog atau ke dokter anak dan lain sebagainya, itu juga konsul kan ya. Iya, jadi tadi mungkin di cross check lebih dalam tentang informasinya ya. Oke, nah tadi Mbak Fat juga sudah menyinggung sedikit nih Sipo Friends ya terkait dengan masalah mentalnya, terkait dengan baby blues tadi ya, terkait dengan depresi itu sempat disebutkan di segmen awal ya. Nah, emang apa saja sih Mbak masalah mental yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan? Oke, sekarang kita masuk ya ke dalam pembahasan baby blues atau bukan atau sih dan depresi gitu. Jadi sebenarnya baby blues ini adalah
keadaan di mana baby blues dan depresi ya, keadaan di mana seorang ibu yang telah melahirkan anak akan merasakan kondisi yang tidak menentu, kondisi yang seperti penurunan nafsu makan atau emosi yang tidak stabil. Emosi tidak hanya tentang sedih ya, tidak hanya tentang marah gitu ya, tapi juga emosi adalah ketawa, senang, bahagia, itu juga termasuk emosi, tapi tidak stabil gitu kan. Biar bagaimanapun mereka juga baru lahir dan belum menata hatinya seperti apa. Nah itu kalau di dalam psikologi itu sendiri kita berpedoman pada ada yang namanya DSM-5. Jadi DSM-5 ini akan menentukan diagnosis apa untuk para ibu dengan gejala yang seperti itu gitu kan. Jadi mungkin calon ibu atau yang sudah menjadi ibu atau bahkan ayah pun tidak menutup kemungkinan ayah akan merasakan ini gitu kan. Jadi walaupun saya menyebutkan ada gejala-gejala seperti ini, tapi mohon untuk tetap memeriksakannya ke tenaga profesional ya, tidak self diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri hanya karena saya menyebutkan bahwa gejala baby blues ini penurunan nafsu makan gitu kan, tidak kondisi tidak stabil, itu biasanya kurang lebih 2 minggu Mbak gitu kan, kurang lebih 2 minggu baru bisa didiagnosis baby blues. Nah, kapan bisa dikatakan depresi? Itu ketika kondisi baby blues tadi sudah mulai memasuki masa yang lebih dari 2 minggu, seperti berbulan-bulan, bertahun-tahun yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya untuk kadang orang tua itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang merasakan depresi gitu kan, seperti marah-marah sendiri nih sama anak gitu kan, atau marah-marah sama suami gitu, atau bahkan yang lebih ekstrimnya sudah menyakiti anak gitu kan. Nanti ketika sadar ya anak sudah, ya maaf ya, sudah terkapar atau seperti apa gitu kan, atau bahkan ya seperti berita-berita yang terjadi belakangan ini kan, ibu membunuh anaknya atau ya ibu meracuni anaknya, kurang lebih seperti itu gitu kan, berita-berita yang ada di luar sana. Nah itu akibat kurangnya support system dari kanan kiri gitu kan, yang kalau misalnya ibunya tidak sadar, paling tidak ada ayahnya nih yang sadar, kenapa ya istri saya gitu kan, kenapa ya ibunya anak-anak saya begini gitu. Jadi harapannya bisa menolong lebih cepat gitu kan, kalau memang seorang ibu tidak menyadari apa yang ada, apa yang dia rasakan saat ini gitu. Jadi support system itu sangat mempengaruhi lah gitu, mempengaruhi kedepannya akan seperti apa, apakah bakal terselamatkan atau tidak, itu ya itu dijaga bersama gitu kan, tidak hanya tanggung jawab seorang ibu yang telah mempunyai anak atau seorang ayah yang mempunyai istri gitu kan, itu tanggung jawab bersama gitu. Oke Mbak, berarti memang paling sering ditemukan itu terkait dengan baby blues sama depresi gitu ya Mbak ya. Itu memang kalau saya lihat di sosial media juga sering banyak ibu baru yang memang istilahnya sharing pengalamannya ya, terkena baby blues atau mengalami juga depresi pasca melahirkan ya. Tadi juga Mbak Fat sempat mengatakan bahwa walaupun sudah tadi dijelaskan gitu ya, tapi tetap jangan self diagnose atau jangan mendiagnosa diri sendiri, marah-marah dikit baby blues gitu ya, jangan ya sih Pak Frenzy ya. Dan juga lebih enaknya atau lebih validnya dibawa ke profesional gitu ya. Oke, kita langsung saja mungkin masuk ya ke kalau mau konsultasi ya, atau tanya-tanya atau validasi tadi ya Mbak ya, terkait apakah memang terkena baby blues atau depresi, bisa ke Mbak Fat. Iya, boleh. Silakan Mbak, mungkin praktek di mana atau bisa menjelaskan tentang tempat prakteknya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Fatimah Syarifah memang baru membuka sebuah lembaga psikologi Arunika di Polygon. Itu kita membuka layanan konseling baik offline maupun online, atau tes dan asesmen psikologi seperti minat bakat, tes IQ, atau tumbuh kembang anak, itu kami terima juga. Lalu saya juga berpraktek di Sekolah Islam Terpadu Auladi untuk 4 cabang, cabang Seberang Ulu 2,
Sako, Pak Jo, dan Jakabaring. Mungkin kalau memang diperlukan boleh ke daerah terdekat gitu. Tidak susah untuk menemui saya karena saya ada di mana-mana. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Jadi ada di berbagai sudut kota Palembang. Di Ulu ada, di Ilir ada ya. Jadi kalau mungkin mau pastinya ada di Instagram ada ya Mbak ada ya? Ada di Instagram di witharunika.id namanya. Ada kontaknya? Di situ atau seperti apa? Atau DM dulu gitu? Oh iya, gitu? DM dulu aja karena saya agak tidak hafal dengan nomornya, cuman nanti di DM aja di witharunika.id. Terima kasih. Oke, bisa. Mungkin para calon ayah, calon ibu atau juga misalnya sekarang sedang mengalami masalah mental gitu ya Mbak Fatia, bisa langsung saja ke Instagram Arunika atau tadi ya ke sekolah Auladi tadi. Oke, terus juga tadi Mbak Fat juga terkait support system tadi ya Mbak ya. Ini ternyata ada pertanyaan via WhatsApp ya Mbak ya. Dari Lulu, sore Mbak Fat atau sore Mbak psikolog nih ya. Mbak mau tanya nih terkait peran ayah atau suami yang bekerja dalam hal ini, bagaimana menyeimbangkan kesibukannya dengan kebutuhan psikis istri? Karena mungkin kalau istri bisa cuti dulu ya Mbak ya. Kalau suami kan mungkin ada perusahaan yang memang boleh berapa hari izin, ada juga yang tetap harus bekerja nih walaupun istri baru melahirkan. Tuh gimana tuh Mbak? Menyeimbangkan kesibukan ayah gitu ya terkait dengan kebutuhan psikis istri juga gitu. Oke. Jadi begini, sebelumnya saya pribadi sangat mengapresiasi ya ayah yang mau membantu gitu kan, turut membantu istrinya, turut membantu anaknya dalam mengasuh dan menjaga psikis istrinya, itu sangat penting sekali. Terima kasih ayahanda. Nah, gimana cara mengaturnya ya? Coba saya kurang paham sih, tapi biasanya ayah itu kan berkantor antara Senin sampai Jumat ya. Namun kan ada beberapa yang Senin sampai Sabtu, dan ada juga beberapa yang bahkan shift-shiftan gitu kan, tidak menentu gitu harinya seperti apa, jamnya bagaimana. Kalau dari saya mungkin karena perbedaan waktu ya, coba kita khususkan, kita kerucutkan waktunya dengan sebelum tidur gitu. Karena ketika memang sudah punya anak, mau nggak mau semuanya harus disempatkan gitu kan, mau sebelum tidur, mau sebelum berangkat kerja gitu. Tapi mungkin ya karena ya dari ibu juga sudah kelelahan seharian ikut dalam mengurus anak. Tapi coba deh gitu, coba ya, namanya kita mencoba ya, coba deh untuk sebelum tidur usahakan spend time, waktu berdua gitu, ngobrol sama istri gitu, apa yang dirasakan hari ini, atau kalau tidak sesempat itulah dalam ngobrol secara langsung, chat gitu kan, di chat, gimana hari ini ada apa yang terjadi di rumah, apa yang bisa aku bantu gitu, karena pengalaman dari suami saya begitu gitu. Alhamdulillahnya juga suami saya sangat membantu gitu kan. Kalau memang suami saya bekerja di luar kota, dia akan bertanya gitu, apa yang terjadi hari ini di rumah gitu. Maaf ya, nanti sebentar lagi saya pulang gitu, sebentar lagi biar anak sama saya saja gitu. Jadi sebenarnya istri itu tidak neko-neko, hanya butuh ditanya saja gitu, dan hanya butuh didengar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi lebih ke sempatkan waktu gitu ya, kalau bisa tadi sebelum tidur, tapi tetap disempatkan. Kalau nggak sempat ya chat atau telepon atau video call gitu ya Mbak Fat ya. Oke Mbak Fat, semakin seru ya perbincangan kita, tapi akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak.
Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema mengatasi depresi pasca melahirkan bersama narasumber kita tentunya ya, ada psikolog Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI psikolog, tentu saja dari HIMSI Sumsel atau Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 179. Oke Mbak Fat, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan sudah masalah mental apa saja gitu ya Mbak Fat ya. Terus tadi ada yang bertanya nih seputar ayah tadi gitu ya. Nah kalau misalnya gejalanya nih Mbak, ada nggak? Atau bisa kita lihat nih sebelum melahirkan itu bisa nggak Mbak? Atau memang setelah melahirkan baru kita bisa lihat nih gejala-gejala dari baby blues atau depresi tadi? Sebenarnya kalau melihat gejala sih yang kita bahas kan depresi pasca melahirkan, otomatis memang setelah melahirkan gitu. Jadi kalau ketika kehamilan hanya depresi sepertinya, tidak mengerucut ke baby blues. Kan baby blues ya baby gitu kan, kita akan ya Mbak ya. Betul. Jadi paling kalau misalnya ada riwayat dari keluarga gitu ya, memang depresi itu bisa dilihat memang ya Mbak ya, bisa mempengaruhi pasca melahirkannya gitu ya Mbak ya? Sebelum melahirkan ada depresi gitu, gitu. Ya, biasanya sih itu yang akan menjadi perhatian gitu, karena biar bagaimanapun kondisi depresi itu kan tidak stabil, terlebih ketika hamil pun sudah hormon-hormon apapun pasti keluar gitu kan. Ketika hamil saja, tidak depresi saja itu sudah stres gitu kan, sudah yang capek, linu segala macam, apalagi yang ketika hamil dan dia pernah ada riwayat depresi, dan itu pasti akan sangat berpengaruh ketika melahirkan. Makanya penting sekali kalau kita berbicara tindakan preventif ya Mbak ya gitu, penting sekali untuk
selesai dulu dengan diri sendiri, baru kita mulai merencanakan kehamilan. Bukan berarti tidak boleh hamil gitu ya, tapi ya balik lagi, kita ini sedang mempertaruhkan hidup orang gitu ya, bayi nyawa bayi gitu kan, bukan boneka, bukan apa gitu kan. Jadi harapannya ketika sudah mempunyai anak, ya udah kita fokusnya ke anak gitu, tidak lagi dengan menyembuhkan diri sendiri, tapi sudah berpindah tangan ke anak maupun suami gitu. Oke, itu tadi terkait riwayat depresi Mbak ya, berarti memang itu sebenarnya bisa jadi lingkaran setan gitu ya, kalau memang tidak disembuhkan dulu gitu ya, itu mungkin akan beresiko pada bayinya juga bisa, misalnya bisa menjadi depresi juga nanti di kemudian hari gitu ya Mbak Fathia. Oke, terus juga terkait faktor risiko atau penyebab juga, persalinan traumatis juga apakah bisa membuat baby blues atau depresi itu Mbak? Nah, sebenarnya ini balik lagi lingkaran yang tidak pernah selesai. Jadi di antara mama-mama, gitu, di antara mama-mama itu biasanya akan memunculkan perdebatan kelahiran normal atau kelahiran lewat vagina dengan VS kelahiran sesar gitu kan. Jadi walaupun sekarang sudah modern ya, tapi masih ada aja yang memang lahirnya sesar ya, bukan ibu gitu. Jadi stigma-stigma yang seperti itu yang sudah harus kita selesaikan sebenarnya. Lahiran itu sebenarnya sama saja gitu kan. Sama-sama melahirkan, tidak melahirkan dari hidung atau tidak melahirkan dari mana-mana gitu kan. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu memang terkadang masing-masing ibu punya preferensinya gitu, kayak saya pengen lahiran normal, tapi pada kenyataannya kondisi ibu pada saat itu harus melahirkan sesar. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu yang membuat ibu menjadi tidak siap gitu kan dengan akhirnya saya sesar padahal saya sudah menyiapkan normal gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bikin bisa bikin traumatis tersendiri terhadap ibu, sehingga ketika anaknya lahir tidak sesuai harapannya gitu kan, padahal saya sudah begini, saya sudah begitu gitu. Nah, hal-hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikis ibu juga. Gitu. Jadi istilahnya bahagianya tuh nggak sepenuhnya gitu ya Mbak ya, karena apa yang dia sudah rencanakan tidak kejadian gitu. Sebenarnya tidak masalah gitu, tidak menyalahkan prinsip masing-masing ibu gitu. Saya pribadi menghargai apapun pilihan ibu gitu kan, namun ya balik lagi kita luruskan kembali mindset bahwa lahiran apapun itu sama saja gitu kan. Jadi meminimalisir ketika anak lahir, ya sudah fokusnya untuk mengurus anak lahir, bukan fokus ke lahiran saya tidak normal atau lahiran saya sesar gitu kan. Jadi fokusnya tuh harapannya sudah tidak kemana-mana lagi selain untuk mengurus anak gitu. Dan juga tadi tetap menjaga emosi gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, lanjut kita ke dampaknya nih Mbak. Nih kan dampak bagi seorang ibu kalau misalnya tadi sudah misalnya terjadi baby blues atau depresi gitu ya Mbak. Dampak jangka pendeknya ataupun dampak jangka panjangnya itu seperti apa Mbak? Kalau kita berbicara dampaknya itu sebenarnya lebih kepada hubungan ibu, anak, dan ayah gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya juga akan merasa kok ibu saya marah-marah terus ya gitu kan, atau ayahnya juga merasa kok istri saya ketika sudah melahirkan anak berubah ya, tidak selembut dulu gitu kan. Itu wajar, hal yang wajar, namun menjadi tidak wajar ketika ibunya juga sudah tidak sadar gitu apa yang dirasakan seorang ibu, bahwa ternyata selama ini tuh yang saya rasakan tuh salah ya. Jadi kalau ibu sudah menyadari gitu apa yang terjadi di diri ibu, ya segeralah dibawa ke profesional, atau kalau memang ibunya tidak sadar, setidaknya ada yang sadarlah di rumah itu bahwa ini tuh ada yang salah loh, ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu. Karena dampaknya nanti akan bonding antara anaknya juga akan bertanya-tanya gitu kan,
kok saya tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya saya dapatkan ya dari seorang ibu atau ayah gitu. Pasti semuanya akan bermuara dampaknya ke anak gitu. Jadi ya kan kita di sini harapannya kita mempunyai anak, menumbuhkan anak yang sehat mental, fisik dan psikis. Itu kan pasti doa semua orang tua ketika melahirkan anak gitu kan. Nah, ketika ibu atau ayahnya tidak stabil, ya kita berharap anaknya stabil kan juga sepertinya tidak mungkin ya gitu kan. Jadi balik lagi tindakan preventif gitu. Kalau ingin anaknya stabil, stabilkanlah ayah dan ibunya dulu gitu. Oke, jadi lebih juga terkait dengan mempengaruhi bonding atau attachment, kelekatan juga ya Mbak ya. Jadi balik lagi tadi sembuhkanlah diri kita dulu gitu ya. Terus juga tadi support dari suami atau ayah atau keluarga di rumah gitu ya. Baru bisa istilahnya full 100% untuk anak tadi Mbak ya. Nah, terus juga, nah biasanya kalau memang depresinya terus berjalan gitu ya Mbak ya, perkembangan anak tuh akan terganggu-kah gitu? Atau seperti apa nih yang perkembangan anak akan terganggu ini? Apakah misalnya bisa jadi speech delay gitu ya? Atau seperti apa nih Mbak? Ini bahasanya luas sih Mbak. Jadi lebih kepada misalnya nih ibu depresi. Ibu depresi itu kan tidak bisa beraktivitas seperti yang seharusnya. Jadi beraktivitas seperti yang seharusnya itu ya termasuk ketika berinteraksi dengan anak gitu. Speech delay juga termasuk karena ya lagi berinteraksi kan dengan anak, ngajak ngobrol anak itu juga akan berpengaruh. Lalu nanti interaksi sosialnya seperti apa di lingkungan sekitar, atau ketika memasuki masa sekolah ibunya depresi, anak kan butuh orang tua yang hadir gitu, bukan orang tua yang anak memang membutuhkan orang tua yang mensupport lah ya, support secara finansial gitu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ya anak juga sebenarnya cuma membutuhkan ayah ibu yang hadir gitu. Gimana ayah ibu mau hadir ketika seorang ibu yang sedang mengalami depresi saja untuk bangkit dari tidur saja tidak bisa gitu kan. Itu kan nantinya menjadi efek domino gitu loh. Jadi tidak hanya tentang speech delay tapi juga perkembangan anak dengan lingkungan seperti apa, atau mungkin anak itu kan keingintahuannya sangat besar ya Mbak gitu. Mungkin seorang anak akan bingung bertanya kemana, akhirnya menjadi penyimpangan sosial gitu kan. Dia akan mencari tempat di mana lingkungan yang bisa menjawab rasa penasarannya tersebut. Jadi akan kemana-mana gitu. Tadi terkait dengan attachment-nya, bonding-nya Mbak ya, terus tadi istilahnya domino tadi sampai akhirnya bisa tadi ke sosialnya gitu ya, ke lingkungannya gitu. Itu efek negatif tadi ya Mbak ya. Jadi efek jangka panjang, efek jangka pendeknya juga sudah gitu ya. Jadi balik lagi harus ditanggulangi dulu gitu ya, dibawa ke profesional, salah satunya ke Arunika tadi atau ke Auladi tadi ya. Oke Mbak Afat, kita akan berbincang lagi, kita lanjutkan namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Kami sajikan lagu-lagu yang pasti sudah akrab di telinga Anda. Hubungi kami di telepon interaktif 0811-787-1974. Ini dia nomornya. Nah, ini dia nomor. Pastikan ada pulsa, sinyalnya bagus, kita nyanyi. Kirim salam kah? Boleh Pak Gimin? Oke, kirim salam buat istri saya yang lagi nonton. Wah. Karaoke.
Salam sayang. Karaokean You setiap Senin dan Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema mengatasi depresi pasca melahirkan bersama narasumber kita Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI Psikolog ya, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan, masih mengajak untuk Viva Friends dimanapun berada yang ingin gabung atau bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 082311981790. Oke Mbak, ini kita sudah membahas mengenai tips and triknya ya bagi seorang ibu ataupun juga support system sekitar gitu ya untuk menjaga kesehatan mental si ibu pasca melahirkan ini. Gimana nih Mbak tips and triknya? Jadi sebelumnya tidak mengenyampingkan posisi ayah ya, tapi memang untuk keadaan yang baru, orang tua yang baru mempunyai anak memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengutamakan seorang ibunya terlebih dahulu gitu. Baik juga ketika lahiran gitu kan. Banyak sekali kondisi di mana anak lahiran yang diperhatikan anaknya gitu kan, yang ditanya anaknya. Mungkin boleh sesekali lirik ibunya juga gitu kan, ketika menjenguk ibunya sedang merasakan apa gitu kan, atau boleh dibawakan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh ibunya gitu kan, karena biasanya apa nih kado buat anak gitu kan, karena fokusnya hanya kepada anak saja gitu kan, tapi balik lagi kesehatan anak itu akan sangat bergantung pada kesehatan ibunya. Jadi boleh kita fokus dulu ke kesehatan ibunya. Nah, untuk tips and triknya, ayah otomatis harus standby gitu, harus menjadi ayah yang siaga gitu. Tidak perlu yang gimana-gimana, tapi cukup hadir saja untuk istrinya ketika kesulitannya dibantu. Pasti juga lebih kagok lah ya kalau ayah dalam memegang anak itu kan pasti akan lebih kagok, tapi tidak apa-apa asal tunjukkan saja kemauan bahwa oh kita tuh di sini anak ini juga punya ayah loh, bukan orang tua itu dua loh, bukan hanya ibunya saja tapi ayah juga gitu kan. Jadi tunjukkanlah peran ayah seperti apa ketika sudah mempunyai anak. Itu akan sangat membantu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah mempunyai ibu ya, yang tadi kita berbicara soal ayah gitu kan, sekarang soal ibu. Kalau memang ibunya merasa sedang capek atau wah saya seharian ini marah-marah terus ke anak gitu, sejenak jaga jarak ke anak, tidak apa-apa, kasih ke ayahnya gitu, tolong pegang dulu, saya takut menyakiti anak, tidak apa-apa, sampaikan seperti itu gitu, sampaikan apa adanya, dengan harapannya ayah bisa mensupport keadaan seperti itu. Jadi kadang kan laki-laki itu tidak peka ya Mbak gitu kan, tidak tahu sebenarnya, pengen membantu tapi tidak tahu gitu kan. Jadi tidak apa-apa ketika kita menjadi orang tua baru, turunkanlah ego kita sebagai perempuan gitu, ungkapkanlah gitu apa yang kita rasa. Misalnya manggilnya apa nih, ayah atau papa gitu, atau bapak, ayah, ibu sedang capek, ibu sedang ini, tolong pegang sebentar anaknya gitu. Komunikasikan, ibu juga jangan biarkan ayah itu menebak-nebak, kasihan gitu kan, karena ayah juga pengen membantu tapi tidak tahu bagaimana caranya gitu. Jadi komunikasikan gitu.
komunikasi yang baik itu kan antar dua orang ya, bukan satu yang menebak-nebak gitu kan. Nah itu tips yang kedua gitu, komunikasikan kepada ayah atau kepada sekitar gitu bahwa kita lagi capek, kita pengen dibantu gitu. Yang ketiga, kalau memang lagi ibunya yang merasa tidak tidak bisa baik, sedang tidak baik-baik saja, khususnya berhadapan sama anak, tarik diri dulu gitu kan, tarik diri. Izinlah me time gitu kan. Me time juga nggak perlu yang macem-macem kok gitu. Nyemil aja di belakang atau di kamar atau yang lumayan jauh lah dari jangkauan anak gitu kan. Jadi yang simple aja tapi tidak merepotkan gitu. Maksudnya dalam artian tidak membuat kita juga kebingungan mau kemana sih me time-nya gini segala macam. Ya, yang terdekat aja gitu, misalnya apa yang kita sukai, membaca, ayo ambil buku gitu kan, taruh anaknya dulu sama ayahnya gitu, ayo kita baca buku, atau nyemil, atau nonton drakor gitu kan, tidak apa-apa, asal ya balik lagi, komunikasikan semuanya, karena biar bagaimanapun, sekeliling kita itu tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran kita, mau tidak mau kita harus berkomunikasi. Kurang lebih seperti itu sih tips and triknya. Oke, jadi jangan dipendam gitu ya. Tanda tanya di atas kepala itu nggak bisa dibaca oleh tadi suami atau ayah itu ya Mbak ya. Tapi tadi harus dikomunikasikan. Oke Mbak, terus juga terkait misalnya lagi sedih-sedihnya karena depresi gitu ya Mbak ya. Atau ini istilahnya sudah mengatasi gitu ya. Lagi baby blues, marah-marah gitu ya Mbak ya. Bagaimana istilahnya cara cepatnya untuk mengatasi itu semua? Yang pertama itu sadar, karena ketika sadar bahwa kita sedang tidak sadar, gitu. Kalau kan saya juga seorang ibu gitu kan, saya juga terlepas dari saya psikolog atau tidak, saya juga merasakan bagaimana beratnya hari-hari ketika setelah melahirkan itu seperti apa gitu, saya sangat merasakan. Namun ya mungkin ya karena memang bidang saya psikologi gitu kan, jadi saya tuh menyadari bahwa wah saya ini udah nggak benar nih gitu kan, ini sudah tidak benar. Cara tercepatnya memang jauhkan dulu jauhkan tangan kita dari anak, karena saya tidak membenarkan perilaku ibu yang menyakiti anak ya. Saya tidak membenarkan perilaku ibu yang bahkan sampai membunuh anak, tapi saya paham. Saya paham sekali apa yang dirasakan seorang ibu ketika memang ingin menyakiti anak itu seperti apa gitu. Nah, untuk itu sadar dulu nih, kalau ada pikiran-pikiran yang seperti itu, jauhkan dulu gitu. Itu hal tercepat yang bisa kita lakukan, jauhkan dulu dari anak. Itu sudah sangat bisa menolong untuk step selanjutnya. Oke, tadi step selanjutnya mungkin bisa tadi ya Mbak ya, cari pertolongan di sekitar. Betul. Gitu ya. Oke Mbak Fat, mungkin kita tarik kesimpulan ya, tapi mungkin sedikit saja ya karena waktu kita sudah tidak banyak. Silakan Mbak Fat. Support system yang terbaik memang dari ayah itu tidak bisa kita pungkiri, namun seorang ibu juga harus menjaga kesehatan mentalnya dengan sadar bahwa ini hanyalah fase dan percayalah banyak yang bisa menolong kita kalau kita memang bisa berkomunikasi terhadap sekitar kita. Oke, thank you Mbak Fatimah ya telah berbincang sama kita hari ini di TVRI Sumatera Selatan di Psikologi Populer. Semoga tidak kapok-kapok ya Mbak ya. Tidak, sangat tidak. Oke, sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. Oke, Simple Fresh itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Fatimah ya terkait dengan mengatasi depresi pada ibu melahirkan. Semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat terutama untuk ibu yang mau melahirkan ataupun ayah yang mendampingi juga gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.